Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bayyana lana mizanan sahiha linakuna 'alal haqqi wal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was sama. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa habibikal murtada Sayyidina Maulana Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man ihtada, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kita kembali dikumpulkan di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini dalam keadaan sehat dan afiat. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyatu wa tis'un ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-192 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, Idal tabasa alaika amrani panzur athqalahuma 'alan nafsi fattabi'hu fa innahu la yathqulu 'alaiha illa ma kana haqqa. Yang artinya, apabila samar atas engkau dua perkara, maka tengoklah yang lebih berat di antara keduanya atas nafsu, maka ikutilah itu. Bahwasanya tidaklah berat sesuatu atas nafsu, melainkan dia adalah benar. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-192 ini. Idal tabasa alaika ayyuhal murid amrani wajibani katalabil ilmil mafrud awis sa'i 'alan nafaqah aw mandubani kasalatin nawafilil mutlaqah wassalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qiraatil qur'an walam ta'lam ayyahuma awjaba 'alaik aw afdal walam tajid nassa syar'i 'ala tarjih bainahuma walam yakun laka syaikhun mursidun walam yumkinil jam'u bainahuma panzur athqalahuma 'ala nafsik fa'mal bih. Apabila samar atas engkau wahai murid, apabila tidak jelas atas engkau wahai murid dua perkara yang wajib kedua-duanya, seperti menuntut ilmu yang fardu ain atau berusaha untuk menafkahi dirinya sendiri, atau samar atas engkau itu dua perkara yang sunat, seperti sembahyang sunat mutlak dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membaca Quran.
Dan engkau tidak tahu di antara dua itu mana yang lebih wajib atas engkau, di antara dua yang wajib, atau mana yang lebih afdal, yang lebih sunat di antara dua sunat itu. Dan engkau tidak menemui keterangan syariat atas memenangkan antara dua. Dan tidak ada bagi engkau guru yang membimbing. Dan tidak mungkin menghimpunkan antara keduanya. Maka tengoklah yang lebih berat di antara dua itu atas nafsu engkau, maka kerjakanlah dengannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini kita dihadapkan kepada dua perkara. Misalnya perkara ini wajib kedua-duanya. Wajib kedua-duanya. Contohnya seperti menuntut ilmu yang fardu ain dan berusaha mencari nafkah. Itu kedua-duanya wajib. Nah, mana yang kita lakukan antara dua itu? Apabila tidak ada kejelasan syariat yang menerangkan mana yang diperbuat, guru tidak ada yang membimbing kita, mengumpulkan sekaligus kada bisa waktunya bersamaan, mana yang kita pilih antara dua itu agar kita berada di jalan yang benar? Panzur asqalahuma ala nafsik fa'amal bih. Nah, tengoklah mana yang antara dua wajib itu yang berat atas nafsu engkau. Itulah yang kau ambil, itulah yang kau kerjakan. Menuntut ilmu yang fardu ain, satu sisi mencari nafkah, kedua-duanya digabung dalam satu waktu kada bisa. Bertanya kemana, kada ada guru yang membimbing. Anjuran agama yang mana yang lebih utama, kada didapat. Yang mana kita ambil? Apakah kita menuntut ilmu yang fardu ain atau berusaha mencari nafkah? Nah, timbangannya adalah nafsu kita. Mana nafsu yang kada suka, itu yang benar. Mana nafsu yang keberatan, itu yang kita kerjakan. Itu yang kita kerjakan. Misalnya nafsu ini sukanya menuntut ilmu. Nah, malas berusaha. Nah, berusaha ambil. Atau nafsu ini sukanya berusaha, malas nuntut ilmu, ambil yang nuntut ilmu, itu yang benar. Nah, itu apabila kita dihadapkan dalam perkara yang wajib, yang tidak mungkin menggabungkan keduanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, atau dua perkara yang sunat, umpamanya di waktu-waktu lapang, di waktu-waktu bebas, sembahyang sunat mutlak atau baca Quran tadi. Mana yang benar yang kita kerjakan? Anjuran agama kada ada mengutamakan yang mana yang kita pilih. Guru yang mengarahkan kada ada. Sekaligus melaksanakan keduanya, waktunya kada cukup. Nah, apakah kita sembahyang sunat mutlak atau baca Quran? Nah, kita periksa nafsu kita, mana yang ia tidak suka, ambil itu. Mana nafsu yang tidak suka, ambil itu. Mana nafsu yang pinarajin, mana nafsu yang gemar, berarti itu luput. Nah, itu salah. Nah, itu artinya fa'mal bihi. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini berlaku apabila satu kada ada petunjuk
agama yang memenangkan, yang memenangkan. Nah, kalaunya ada petunjuk agama yang memenangkan, kada usah memandang nafsu, ambil petunjuk agama. Ambil petunjuk agama, itu yang benar. Walaupun nafsu kita kada senang, tapi itu petunjuk agama, itu yang benar. Umpamanya orang azan, tuntung azan biasa sembahyang qabliyah, biasa qabliyah zuhur misalnya. Nah, sembahyang qabliyah kah, baca salawat kah? Nah, ini sudah jelas petunjuk agama, sembahyang qabliyah. Sembahyang qabliyah itu kada perlu menanyakan kepada nafsu mana yang berat, mana yang ringan, karena sudah ada petunjuk agama. Bila di waktu itu sembahyang qabliyah. Nah, jadi pertama kada ada petunjuk agama mana yang dilakukan di antara dua perkara tadi. Yang kedua, tidak ada guru yang membimbing. Nah, kalau ada guru yang membimbing, bertanya lawan guru, mana yang lebih baik antara dua ini dikerjakan supaya berada di jalan yang benar. Yang ketiga, waktu kada cukup. Kalau waktu panjang, semuanya dikerjakan, baca Quran, baca salawat, sembahyang sunnah. Kalau waktunya panjang, nah ini kada mungkin menghimpunkan keduanya. Nah, jadi petunjuk agama kada didapat, mana yang dilakukan antara dua, guru yang membimbing kada didapat, menghimpunkan antara dua kada mungkin. Nah, tanyakan kepada diri kita, nafsu kita, mana yang dia malas, mana yang dia rajin. Oh, yang malas ini berarti kebenaran ada di situ. Nah, kebenaran ada di situ. Nafsu di situ bersemangat, berarti itu salah. Karena nafsu kita ini amarah, bisu, masih suka kepada yang jahat. Nah, masih suka kepada yang jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, ini banyak contoh dalam kehidupan kita agar mana yang lebih utama kita kerjakan supaya itu benar-benar mencari keridhaan Allah, bukan mencari yang sesuai dengan nafsu. Bukan yang sesuai dengan nafsu. Misalnya ada dua orang yang sakit. Nah, dua orang yang sakit. Dua orang yang sakit ini sama derajatnya di sisi kita. Sedangkan waktu hendak mengilanginya cuma cukup untuk satu orang sakit. Nah, nang mana nang diilangi? Nang kahulu kah, nang kahilir kah? Supaya berpahala mengilangi orang garing nih. Ini sama pada orang lain, kedua-duanya kada ada hubungan keluarga, kada ada. Di hulu ada orang garing, di hilir ada orang garing. Nang mana nang diilangi nih? Sedang waktunya kada cukup kalau keduanya. Nah, itu batakun lawan nafsu. Namana ikam nasa kuler, namana nang asa rajin. Jadi nafsu aku nang kahulu pa nang katujo, na ambil kahilir. Nah, ambil kahilir. Berarti nang benar tuh di situ. Al-haq wal huda di situ. Nah, kalau ini dua yang sakit ini berbeda haknya, di sini orang garing, kada ada hubungan apa-apa. Di sini garing sepupu sekali. Nah, itu jelas ya petunjuk agama yang sepupu sekali ini kada perlu memandang kepada nafsu, karena ini keluarga. Atau keluarga di sini nang garing sepupu sekali, nang di sini garing memarina. Petunjuk agama jelas sudah marina yang diilangi. Nah, ini sudah ada jelas penjelasan daripada agama. Yang kita tanyakan kepada nafsu kita, mana hal-hal yang sama derajatnya, sama tingkatannya, melaksanakan kedua-duanya kada mungkin, harus satu yang kita ambil. Nah, maka tanyakanlah kepada nafsu. Yang mana nafsu kita berat, berarti itu yang benar. Nah, para muhibbin rahimakumullah.
Fama yaskulu ala nafsik wa tanfiru anhu fahuwa haq fa'alaika ittiba'uh wa ma yakhifu 'alaiha fahuwa batil wa fihi hazzuha fa'alaika ijtinabuh. Bermula sesuatu yang berat atas nafsu engkau dan yang lari nafsu daripadanya, maka itulah yang benar, yang mesti diikuti. Mesti diikuti. Dan sesuatu yang ringan atas nafsu, maka itu batil. Di situ ada kepentingan nafsu. Nah, fa'alaika ijtinabuh, maka hendaknya engkau menjauhinya itu. Sama kita hendak berdoa kah lawan Tuhan nih, hendak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil aja kah dalam sesuatu masalah yang kita hadapi. Kita ada menghadapi satu masalah, sedangkan kita kada ada kejelasan, hendak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil kah, atau berdoa, ya Allah diriskan urusan hamba ini. Nah, andai kata ada musyahadah, ya kita ambil musyahadah. Misalnya yang kita musyahadahkan pada waktu itu keagungan Allah, kita ambil hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kalau waktu itu kita menyaksikan kehinaan, kefakiran diri kita, di situ kita berdoa kepada Allah. Ini kada ada musyahadahnya, bingung berdoa ke hasbunallah ke baca. Nah, mana nang kulir itu nang bujur. Kalau berdoa asa bersemangat, baca hasbunallah, nah asa berat, nah, hasbunallah baik baca, hasbunallah yang baik dibaca, itu yang benar. Nah, panzur asqalahu ma'ala nafsik fa'mal bihi, amalkan dengannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi banyak sekali amaliyah kita ini kadang mencari keridhaan Allah, yang kita cari nang pas lawan nafsu kita. Sedangkan orang beribadah itu dikatakan ikhlas apabila semata-mata mencari keridhaan Allah, bukan mencari kesenangan nafsu. Contoh sehari-hari kita di masjid, di majelis taklim, orang sembahyang hingga banyak hendak ketujuh di belakang. Padahal agama sudah jelas menunjukkan yang baik, yang disukai Allah di muka. Suruh ke muka, sini aja belakang aja. Ini orang kada ikhlas, kada mencari keridhaan Allah ngarannya, mencari keridhaan dirinya, mencari kenyamanan dirinya. Padahal mestinya beribadah itu mencari keridhaan Allah. Allah ridha kalau kita disap muka, Allah ridha kalau kita disap muka. Tapi nafsu kita hendak di belakang. Lalu kita di belakang, kada berpahala lagi. Kenapa? Karena beribadah kada mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan nafsu. Nah, oleh karena itu, nah beribadah kada ada nyaman, kada ada khusyuk, ilmu didapat kada berkah. Kenapa? Karena beribadahnya mencari kesenangan nafsu, kada mencari keridhaan Allah. Ibadah-ibadah yang banyak pahalanya bertentangan, berhadapan dengan ibadah yang sedikit pahalanya. Bila kita ketujuh yang sedikit pahala, berarti nafsu ngarannya. Kalau kita mencari keridhaan Allah, pasti mencari yang banyak pahalanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita sembahyang di masjid, di mana di majelis taklim, di belakang ketujuh. Nah, kasihan gak ada berpahala itu. Kada karena keridhaan Allah nang dicari, keridhaan nafsunya. Nah, itu sebabnya kenapa kita kada berkah, kada kau mengamalkan ilmu, karena mencari keridhaan nafsu. Kada keridhaan Allah nang dicari itu. Fama yaskulu ala nafsik wa tanfiru anhu fahuwa haqqun fa'alaika ittiba'uh wa ma yakhifu 'alaiha fahuwa batil wa fihi hazzuha fa'alaika ijtinabuh.
sesuatu yang berat atas nafsu dan yang lari nafsu daripadanya, itulah yang benar. Dan atas engkau mestinya mengikuti itu. Sesuatu yang ringan atas nafsu, yang rajin atas nafsu, maka itulah kebatilan. Dan di situ ada kepentingan nafsu. Fa'alaika jitinabuh, maka atas engkau mestinya menjauhi itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fa idza wajadal muridu min nafsihi mailan wa khiffatan 'inda ba'dil a'mal dunal ba'd falyattahimha wal yatruk ma malat ilaihi wa khaffat 'alaiha wal ya'mal mastasqalathu. Apabila mendapati seorang murid daripada dirinya kecenderungan, kegemaran sebagian amal, tidak sebagian. Kenapa? Ketujuh benar bersalawat. Kalau baca istighfar malas. Ketujuh sembahyang sunat. Kalau baca Quran malas. Nah, bila kita dapati kita gemar pada sebagian amal, tapi kada gemar sebagian amal yang lainnya, falyattahimha, hendaklah dia mencurigai akan nafsu itu. Berarti ini nafsu nih. Mestinya amal ibadah semua itu bagus. Baca Quran bagus, salawat bagus. Kenapa hendak membaca Quran aja kada mau bersalawat? Kenapa hendak bersalawat aja kada mau membaca Quran? Ada apa nafsu ko nih? Nah, falyattahimha. Jangan-jangan ada maksud apa selain daripada keridhaan Allah yang dicarinya. Wal yatruk ma malat ilai, dan hendaknya dia meninggalkan yang mana nafsu itu condong kepadanya dan ringan atasnya. Wal ya'mal mastasqalathu, dan hendaklah dia beramal melaksanakan yang berat nafsu akannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sekali lagi bahwa menanyakan kepada nafsu tentang mana yang kita kerjakan di antara perkara-perkara amal. Nah, kita tanyakan kepada nafsu apabila hal-hal yang di atas tadi kada didapat. Satu, kada didapat keterangan agama mana yang utama. Kalau itu ada, itu dipegang, kada perlu nafsu ditakuni. Yang kedua, kada ada guru yang membimbing. Kalau ada guru yang membimbing, ya guru baca ini, itu paling baik sudah untuk kita. Ada perlu bertanya kepada nafsu lagi. Yang ketiga, kada mungkin mengumpulkan di satu waktu itu. Nah, kalau yang mungkin aja, nah keduanya. Kita misalnya mbah baudu, habis baudu masuk masjid, waktu masih panjang. Apa yang kita kerjakan? Tahiyatul masjid dulu. Hanya sembahyang sunat wudu. Nah, ini sembahyang sunat wudu. Kalau waktunya panjang, kalau waktunya sempit, orang parak azan sudah misalnya. Kalau kedua-duanya kada bisa, itu sudah ada aturannya. Imbah kita berwudu, masuk masjid, tahiyatul masjid dulu. Kada perlu sunat wudu kalau waktunya mipit, sempit. Nah, itu ada sudah arahan para ulama. Yang jadi masalah ini kada ada arahan. Kita kada tahu mana yang perlu kita laksanakan dari sekian banyak amal. Kan amal banyak. Ada istighfar disuruh Nabi kita baca, ada suruh salawat, ada suruh baca Quran, ada suruh baca tasbih, ada suruh baca zikir la ilaha illallah. Waktunya cuma ini waktunya habis. Nah, yang mana kita ambil, mana kita pilih. Nah, di situ gunanya kita menanyakan kepada nafsu, mana nafsu yang pina malas, mana nafsu yang pina kada bersemangat. Berarti yang bujur itu benar itu. Kalau nafsu suka, nafsu gemar, perlu dicurigai ada apa tujuannya nih. Jangan-jangan ada tujuan-tujuan duniawi yang dikehendaki dengan amal ibadah. Fal yakunil abdu
basiratan ala nafsih, hendaklah seorang hamba itu melihat, mengetahui atas nafsunya. Wa yasiru ma'aha ala aksi muradiha, dan jadilah si hamba itu beserta nafsunya atas melawan kehendaknya, melawan kehendak nafsu. Hakadha yastamirru ma'aha, seperti inilah terus menerus bersama nafsu. Yukhalifuha, dia menentang nafsunya, fima ta'muruhu, pada sesuatu yang nafsu menyuruhnya. Wa yattahimuha, dan tidak mempercayai nafsu, fima tastahsinuh, pada sesuatu yang dianggap baik oleh nafsu. Ini terus dilaksanakan. Bila nafsu hendak ke situ beramal, amal ini kada katuju, ambil yang nafsu kada katuju. Terus demikian, hatta tazakkat wa tatahharat, sehingga nafsu itu menjadi bersih dan suci, wastaqamat, dan lurus. Ini akhirnya nafsu kita jadi lurus, nafsu jadi bersih. Karena selalu kita tolak ibadah-ibadah yang disukainya. Ibadah yang disukainya kita tolak. Nafsu kepingin nak baca salawat, istighfar aja lah. Nafsu kepingin baca Quran, salawat aja lah aku baca. Terus berjalan seperti itu, akhirnya nafsu ini bersih, nafsu ini suci, wasarat nafsan mutmainnah, dan menjadi nafsu yang mutmainnah. Akhirnya nafsu kita jadi nafsu mutmainnah. Fahina izin, maka ketika itu nafsu kita sudah jadi nafsu mutmainnah, yajibu alaihi muwafaqatuha, wajiblah atasnya mensesuainya. Nah, kalau nafsu kita sudah nafsu mutmainnah, itu wajib kita turuti. Jangan nafsu baca salawat, baca salawat. Jangan nafsu baca zikir, zikir. Jangan nafsu baca Quran, baca Quran. Kalau sudah nafsu kita mutmainnah, nah, sudah jadi nafsu mutmainnah, itu wajib kita turuti. Idza yatajalla bin nafsil mutmainnah illal haq, karena tidaklah nampak pada nafsu mutmainnah melainkan yang benar. Nah, sebaliknya dengan nafsu ammarah. Kalau nafsu ammarah, nafsu-nafsu orang biasa, orang-orang umum, itu nafsunya ammarah. Keinginannya kebanyakan luput, keinginannya kebanyakan maksiat, keinginannya kebanyakan hal-hal yang menyenangkan dirinya. Itu nafsu ammarah. Nah, itu selalu ditantang, selalu disalahi apa yang dikehendakinya. Akhirnya nafsu itu menjadi mutmainnah. Kalau nafsu sudah mutmainnah, apa yang dikehendakinya itu pasti bagus dan dituruti. Nah, fayasiru amrul arif aksal murid. Jadilah perkara orang yang arif itu berlawanan lawan seorang murid. Nah, karena nafsunya beda. Kalau seorang murid, bila nafsunya hendak ke hulu, mesti ke hilir. Nafsunya hendak ke hilir, mesti ke hulu. Itu kalau seorang murid. Nah, kalau seorang arif, nafsunya sudah mutmainnah, bila hendak ke hulu, ke hulu. Bila hendak ke hilir, ke hilir. Nafsunya hendak baca salawat, baca salawat. Nafsunya hendak baca Quran, baca Quran. Karena nafsunya sudah mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah itu pasti kebenaran yang dibawanya, yang disampaikannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah timbangan. Nah, timbangan. Mana yang kita ambil, mana yang kita pilih di antara sekian banyak amaliyah-amaliyah, mana yang paling benar yang kita lakukan. Sesuatu yang bertentangan dengan nafsu kita, itulah yang mesti dilakukan. Amaliyah-amaliyah yang nafsu bergairah, nafsu bersemangat, mesti dilawan, ditinggalkan amaliyah itu, karena tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-193. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi 'alaihim.
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم